Di balik senyum seorang istri, ada luka yang tak pernah terlihat. Di balik kesabaran seorang perempuan, ada penderitaan yang sering terabaikan. Ia disebut tak pantas. Ia dihina di hadapan keluarga besar. Dan suaminya lebih memilih diam dalam bayang kuasa sang ibu. Inilah kisah seorang istri yang berjuang sendiri, melawan hinaan, melawan ketidakadilan, dan menemukan kekuatannya di tengah luka. Istri dianggap tak pantas, suami dikuasai orang tua. Sinta menatap dirinya di cermin kamar pengantin dengan perasaan campur aduk. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, namun ada rasa ganjil yang tak bisa ia sembunyikan. Dari balik pintu kamar, samar-samar ia masih mendengar suara bisik-bisik para tamu yang mempertanyakan pilihannya sebagai istri Adrian. Kenapa Adrian memilih perempuan biasa seperti dia? Terdengar jelas, membuat hatinya mencelos. Adrian masuk ke kamar dengan senyum hangat, mencoba menenangkan istrinya yang tampak cemas. "Kamu cantik sekali malam ini, sayang. Jangan dengarkan mereka," katanya lembut. Sinta tersenyum tipis, namun dalam hatinya ia tahu kata-kata itu tak cukup meredakan kegelisahannya. Bagaimana ia bisa merasa tenang jika sejak awal banyak orang meremehkannya? Di ruang pesta, Bu Ratna berdiri anggun dengan gaun mahalnya. Ia menyambut para tamu dengan penuh wibawa, tetapi raut wajahnya dingin setiap kali menoleh ke arah Sinta. Bahkan saat memperkenalkan menantunya, ia hanya menyebut nama tanpa sepatah pun pujian. Semua orang bisa melihat betapa Bu Ratna tidak menyukai Sinta sejak awal. Setelah acara usai, Sinta dan Adrian dibawa ke rumah besar keluarga Adrian. Rumah itu megah, penuh perabotan mewah, namun Sinta merasa asing seolah berada di tempat yang bukan miliknya. Ia mencoba tersenyum, berusaha menghormati mertuanya, tapi tatapan Bu Ratna menusuk tajam, membuat senyumnya perlahan luntur. "Ingat, Sinta," ujar Bu Ratna saat menyambut mereka di ruang tamu, "sekarang kamu sudah menjadi bagian keluarga ini. Tapi jangan kira itu berarti kamu sudah pantas untuk Adrian. Kamu harus banyak belajar supaya tidak mempermalukan nama keluarga besar ini." Kata-kata itu diucapkan dengan dingin, tepat di hadapan Adrian. Sinta tercekat. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan sakit hatinya. Adrian terlihat canggung, ingin menegur ibunya, tapi akhirnya hanya diam. Sinta tahu suaminya sangat menghormati ibunya, tetapi diam itu terasa seperti pengkhianatan kecil yang menyayat perasaan. Malam pertama mereka di rumah besar itu terasa jauh dari indah. Sinta berbaring di ranjang megah dengan pikiran berputar-putar. Ia memeluk guling erat-erat, mencoba menguatkan diri. "Aku bisa melewati ini. Aku harus bisa," bisiknya pelan, meski air mata tak terbendung jatuh di pipi. Esok harinya, saat sarapan bersama, Bu Ratna kembali melontarkan kalimat pedas. "Adrian, besok ajak Sinta ke butik. Penampilannya masih terlalu sederhana. Jangan sampai orang-orang mengira kamu menikah dengan orang kampung." Semua orang terdiam, hanya suara denting sendok terdengar. Sinta menelan ludah, merasakan penghinaan itu menyesakkan dadanya. Adrian hanya tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. Sinta menatap suaminya, berharap ada pembelaan, tapi yang ada hanya rasa kecewa. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah cintanya cukup kuat untuk bertahan di tengah keluarga yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Dalam keheningan, Sinta berjanji pada dirinya sendiri. Ia mungkin dianggap tak pantas, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya hancur hanya karena pandangan orang lain. Meski jalannya terasa berat, ia bertekad membuktikan bahwa cintanya tulus, dan bahwa dirinya layak berdiri di sisi Adrian, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai istri yang sesungguhnya. Hari-hari pertama pernikahan, Sinta di rumah besar keluarga Adrian penuh dengan ketidaknyamanan. Bu Ratna selalu ikut campur dalam segala hal, mulai dari urusan dapur, cara Sinta berbicara, hingga gaya berpakaian. "Sinta, jangan duduk seperti itu, kelihatan sekali kamu tidak berkelas," sindirnya suatu pagi saat sarapan. Sinta hanya menunduk, menahan perasaan terhina yang terus menggerogoti hatinya. Sinta berusaha memahami,
mungkin memang butuh waktu bagi mertuanya untuk bisa menerima dirinya. Ia mencoba sabar, tersenyum, dan mengikuti arahan, tetapi semakin ia mengalah, semakin besar pula kuasa yang ditunjukkan Bu Ratna. Setiap kali ia ingin menyumbang pendapat, selalu ada kata-kata yang memotong dan meremehkan. Adrian, yang seharusnya menjadi pelindung, seringkali hanya diam. Aku tidak mau memperpanjang masalah dengan ibu, ujarnya singkat ketika Sinta mencoba membicarakan perlakuan mertuanya. Diam Adrian terasa seperti tamparan kedua setelah luka yang diberikan oleh kata-kata ibunya. Bahkan untuk urusan kecil seperti memilih menu makan malam, Bu Ratna ikut campur. Ketika Sinta memasak sup ayam sederhana, Bu Ratna mencibir, Adrian itu biasa makan makanan hotel, bukan makanan murahan seperti ini. Ucapan itu diucapkan di depan Adrian, dan yang dilakukan Adrian hanyalah mengangguk kecil. Luka itu semakin dalam saat Bu Ratna mengatur cara berpakaian Sinta. Ia datang membawa beberapa tas berisi pakaian dari butik mahal. Pakailah ini, supaya tidak memalukan. Jangan terlihat seperti perempuan dari kampung, katanya sinis. Sinta menatap pakaian-pakaian itu dengan hati teriris, merasa dirinya terus direndahkan. Malam itu, di kamar, Sinta mencoba berbicara lagi pada Adrian. Mas, aku ingin kita bisa membuat keputusan berdua, bukan selalu ibu yang mengatur. Namun Adrian hanya menarik napas panjang dan menjawab, ibu sudah banyak berkorban untukku. Tolong, kamu yang sabar. Jangan buat aku harus memilih antara kamu dan ibu. Kata-kata itu membuat Sinta terdiam lama, tak mampu membalas. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena rasa sendirian yang begitu dalam. Ia merasa seperti tamu yang tinggal di rumah orang lain, bukan sebagai istri yang sah di rumah suaminya sendiri. Setiap malam ia berdoa, memohon kekuatan agar bisa bertahan dalam situasi yang menyesakkan dada. Namun, perlahan, rasa sakit itu mulai berubah menjadi tekad. Kalau aku terus diam, aku akan hancur, batinnya. Ia mulai berpikir untuk menemukan cara agar bisa bertahan tanpa kehilangan harga diri. Bukan berarti melawan dengan kasar, tetapi dengan cara yang membuatnya tetap berdiri tegak. Pagi berikutnya, ketika Bu Ratna kembali mencibir tentang cara Sinta menyajikan sarapan, Sinta hanya tersenyum dan berkata, setiap orang punya cara masing-masing, Bu. Ini cara saya. Jawaban tenang itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak, meski kemudian wajahnya semakin ketat menahan amarah. Dalam hati, Sinta tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun ia lebih memilih untuk berusaha melindungi dirinya sendiri daripada terus diinjak harga dirinya. Meski Adrian masih belum berpihak padanya, Sinta mulai membangun benteng pertahanan. Ia sadar, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan di tengah badai yang diciptakan mertua. Malam itu rumah besar keluarga Adrian dipenuhi oleh kerabat dan saudara jauh. Mereka berkumpul untuk makan malam bersama, sebuah tradisi keluarga yang sudah turun-temurun. Sinta merasa gugup, tapi ia berusaha tersenyum sambil membantu menyajikan hidangan di meja panjang yang penuh makanan. Dalam hati, ia berharap malam itu bisa berjalan tenang tanpa celaan. Semua orang duduk rapi, percakapan mulai mengalir, tawa terdengar di sana-sini. Sinta duduk di samping Adrian, menunduk sopan ketika beberapa kerabat menatapnya penuh rasa ingin tahu. Namun, suasana yang semula hangat berubah tegang ketika Bu Ratna membuka suara dengan nada lantang. Kalau saja Adrian menikah dengan pilihan ibu, mungkin sekarang hidupmu sudah lebih terhormat, lebih sesuai dengan derajat kita, ucap Bu Ratna sambil melirik tajam ke arah Sinta. Kata-kata itu meluncur begitu saja di hadapan semua tamu, tanpa peduli perasaan menantunya. Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Beberapa kerabat saling berpandangan, sebagian tersenyum kecut, sebagian lagi berbisik-bisik. Semua mata perlahan mengarah ke Sinta yang terdiam kaku, wajahnya memerah menahan rasa malu dan sakit hati. Adrian tampak gelisah, tapi seperti biasa, ia memilih diam. Ia menundukkan kepala,
memainkan sendoknya, seakan tidak mendengar ucapan ibunya. Bagi Sinta, sikap itu lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Ratna sendiri. Bagaimana bisa suaminya membiarkannya dipermalukan di depan keluarga besar? Sinta menahan air mata yang mulai menggenang. Ia memaksa tersenyum tipis dan berkata lirih, "Mohon maaf kalau saya belum bisa menjadi menantu yang sesuai harapan, Bu." Suaranya gemetar, namun ia tetap berusaha terdengar sopan. Kerabat yang mendengar hanya terdiam, beberapa tampak kasihan, tapi tak ada yang berani angkat bicara. Bu Ratna tersenyum tipis, merasa puas telah melontarkan kalimat itu. Ia lalu melanjutkan makan seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bagi Sinta, setiap suapan terasa hambar, seolah makanan berubah menjadi batu yang sulit ditelan. Setelah makan malam usai, Sinta bergegas masuk ke kamar dengan alasan lelah. Begitu pintu tertutup, ia tak mampu lagi menahan air mata. Isak tangisnya pecah, memenuhi ruangan yang seharusnya menjadi tempat aman baginya. Adrian masuk beberapa saat kemudian, namun hanya duduk tanpa kata, membuat Sinta semakin merasa sendirian. "Mas, kenapa kamu tidak pernah membelaku?" tanya Sinta di sela tangisnya. Adrian hanya menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak ingin mempermalukan ibu di depan keluarga." Jawaban itu membuat hati Sinta runtuh. Baginya, harga dirinya sudah hancur lebih dulu di depan semua orang. Malam itu, Sinta mulai menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk melindunginya dari luka. Ia membutuhkan keberanian, bukan hanya dari dirinya, tapi juga dari Adrian. Namun ketika suaminya memilih diam, ia tahu, ia harus menyiapkan hati untuk berjuang sendiri menghadapi badai yang mungkin lebih besar ke depannya. Sejak kejadian malam makan bersama keluarga besar, Sinta semakin merasa terasing di rumah itu. Ia tidak lagi melihat meja makan sebagai tempat kebersamaan, melainkan medan yang penuh luka. Setiap tatapan Bu Ratna seperti pisau, setiap diam Adrian terasa seperti pengkhianatan yang perlahan mengikis hatinya. Sinta mencoba menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan, tetapi semakin hari ia merasa beban itu terlalu berat. Pada suatu malam, ketika hanya ada mereka berdua di kamar, ia memberanikan diri membuka percakapan. "Mas, aku tidak kuat kalau terus dianggap tidak pantas. Aku butuh kamu di sisiku," ucapnya lirih, suaranya nyaris pecah. Adrian menatap istrinya sebentar, lalu menunduk. "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu orangnya. Aku tidak bisa melawan ibu. Tolong kamu yang lebih mengalah." Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada semua cacian Bu Ratna. Seolah-olah Adrian meminta Sinta untuk menanggung semua luka sendirian. Sinta terdiam, air matanya jatuh begitu saja, tapi Adrian tidak berusaha menghapusnya. Lelaki itu hanya memeluk bantal, seakan memilih kenyamanan dirinya sendiri ketimbang melindungi perasaan istrinya. Hati Sinta hancur, ia merasa tak punya tempat untuk bersandar. Esok paginya, Sinta mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, namun hatinya masih perih. Saat Bu Ratna kembali mencibir, Adrian hanya diam dan melanjutkan makan. Bagi Sinta, itu adalah bukti nyata bahwa ia memang harus menghadapi semua ini sendirian. Sore harinya, Sinta duduk di taman belakang rumah. Angin berhembus pelan, membawa dedaunan kering yang berjatuhan. Ia menatap langit dengan mata sembab, berbisik dalam hati, "Apakah aku salah karena mencintai Adrian? Apakah aku salah karena berjuang mempertahankan pernikahan ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti di kepalanya. Ia mulai merasa seperti orang asing dalam rumahnya sendiri. Semua ruang dipenuhi bayang-bayang Bu Ratna, dan setiap diam Adrian seolah mempertegas bahwa cintanya tidak cukup kuat untuk melindunginya. Sinta hanya bisa menutup mata, berharap esok akan lebih baik, meski dalam hati ia tahu kemungkinan itu sangat kecil. Malam berikutnya, ia kembali mencoba bicara. "Mas, aku ingin kita jalani rumah tangga ini berdua. Aku tidak ingin selalu merasa kalah di hadapan ibu." Namun Adrian kembali menjawab singkat,
aku tidak ingin ada pertengkaran. Lebih baik kamu jangan ambil hati. Kata-kata itu seperti menegaskan bahwa Sinta harus selalu berada di posisi yang kalah. Sinta akhirnya mulai menarik diri. Ia tidak lagi banyak bicara dengan Adrian, tidak lagi berharap ada pembelaan. Ia memilih menyimpan luka dalam diam, meski setiap hari dadanya terasa sesak. Ia sadar, diam suaminya jauh lebih menyakitkan daripada cacian mertua yang terang-terangan. Malam itu, sebelum tidur, Sinta berjanji pada dirinya sendiri. Jika suaminya tidak bisa menjadi pelindung, maka ia harus menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh lagi terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Diam Adrian telah membuka matanya, bahwa terkadang, orang yang kita cintai bisa menjadi orang yang paling melukai. Hari-hari berikutnya terasa seperti beban yang semakin berat bagi Sinta. Ia mencoba tersenyum, melaksanakan kewajibannya sebagai istri, namun hatinya sudah penuh dengan luka yang tidak terlihat. Setiap kali Adrian melewati dirinya tanpa kata, Sinta merasa seolah dirinya tak lagi berarti. Ia tidak pernah mengungkapkan rasa sakitnya di hadapan orang lain. Saat bersama tetangga atau teman, Sinta tetap menunjukkan wajah ramah. Tetapi begitu pintu kamar tertutup, ia membiarkan air matanya mengalir deras. Kesepiannya semakin pekat, apalagi Adrian semakin sibuk dengan pekerjaannya dan jarang di rumah. Pada suatu pagi, Sinta mendengar Bu Ratna kembali berbicara kasar tentang dirinya di dapur, sengaja dikeraskan agar terdengar. Anak saya pantas dapat istri yang lebih baik. Kamu itu hanya numpang hidup di sini, kata Bu Ratna dengan nada tajam. Sinta yang sedang menyiapkan teh terdiam, menahan tangis agar tidak pecah di depan mertua. Ia ingin membalas, ingin membela dirinya, namun bayangan Adrian yang pasti tidak akan berpihak padanya membuatnya mengurungkan niat. Lagi-lagi ia hanya diam, menyimpan semua luka dalam hati. Tapi semakin lama ia bertahan, semakin sesak rasanya. Malam harinya, saat Adrian pulang, Sinta mencoba menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun raut wajahnya yang murung membuat Adrian bertanya singkat, "Kamu kenapa?" Kelihatan lesu. Sinta hampir saja menceritakan semuanya, tetapi ketika melihat tatapan suaminya yang dingin, kata-katanya terhenti. Ia hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Mas." Jawaban itu membuat hatinya semakin pedih. Sinta merasa seperti orang asing bagi suaminya sendiri. Ia ingin berteriak bahwa ia lelah, bahwa ia hancur, tetapi tidak ada ruang untuk itu. Semua keluh kesahnya hanya akan dianggap angin lalu. Malam itu, saat Adrian tertidur pulas, Sinta duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Dalam hati ia berkata, apakah aku hanya sekadar bayangan? Dalam hidupnya, apakah aku hanya sosok yang ia biarkan ada, tapi tidak benar-benar ia butuhkan? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Besoknya, Sinta mencoba mencari pelarian dari luka batinnya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, membaca buku, atau menulis di buku catatan kecilnya. Dalam setiap goresan tinta, ia menuliskan semua perasaannya tentang rasa sakit, kecewa, dan kerinduannya akan pelukan yang tak pernah ia dapatkan lagi. Namun, meskipun ia berusaha kuat, hatinya tetap rapuh. Sinta tahu, luka yang ia simpan tidak akan hilang begitu saja. Ia hanya bisa menyembunyikannya, berharap suatu hari ada cahaya yang mampu menghapus kegelapan itu. Tetapi semakin lama, ia merasa cahaya itu semakin jauh dari jangkauannya. Pada akhirnya, Sinta menyadari satu hal, luka yang tersembunyi itu akan tetap menjadi bagian dari dirinya, selama ia terus memilih diam dan menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, mungkin ia tidak bisa lagi menunggu suaminya untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin ia harus menemukan jalannya sendiri. Hari itu, suasana rumah kembali memanas. Bu Ratna sengaja menegur Sinta di depan beberapa keluarga besar yang sedang berkunjung. Dengan nada sinis, ia berkata, "Lihatlah menantu saya ini. Kerjanya hanya duduk, tidak bisa apa-apa.
Anak saya jadi kurus karena tidak terurus. Kata-kata itu membuat wajah Sinta memerah, bukan karena marah, tetapi karena malu yang teramat dalam. Beberapa keluarga hanya terdiam, ada pula yang melirik Sinta dengan tatapan iba. Namun tidak ada seorang pun yang berani membela. Adrian yang saat itu duduk di samping ibunya, hanya tersenyum tipis seolah ucapan itu benar adanya. Hati Sinta terasa diremas, karena orang yang paling ia harapkan untuk melindunginya justru memilih diam. Setelah para tamu pulang, Sinta mencoba mengajak Adrian berbicara. "Mas, kenapa kamu diam saja waktu ibu bicara begitu?" "Aku sakit hati, Mas," ucapnya dengan suara bergetar. Adrian menghela napas panjang lalu berkata dingin, "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ibu hanya bicara apa adanya. Kamu memang harus banyak belajar." Kata-kata itu menusuk Sinta lebih dalam daripada hinaan mertua. Ia merasa benar-benar sendirian, seolah tak ada tempat lagi baginya di rumah itu. Malam itu, ia menangis di balik pintu kamar tanpa suara, takut tangisnya terdengar. Keesokan harinya, Sinta mencoba tetap melakukan pekerjaan rumah dengan sepenuh hati. Ia memasak makanan kesukaan Adrian, membersihkan rumah hingga berkilau, berharap usahanya bisa sedikit membuka mata sang suami. Namun, saat Adrian pulang, ia hanya berkata singkat, makanannya terlalu asin. Seolah semua yang ia lakukan tidak pernah cukup. Kesabaran Sinta semakin diuji. Ia mulai berpikir, apakah ia memang benar tidak pantas? Ataukah mertua dan suaminya hanya tidak pernah mau melihat niat baiknya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, membuat dadanya sesak. Pada suatu sore, Sinta duduk sendirian di halaman rumah. Pandangannya kosong menatap langit yang mulai berubah jingga. Dalam hati ia bergumam, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Sampai kapan aku harus diperlakukan seolah-olah aku tidak bernilai? Air matanya jatuh lagi, tak mampu ia bendung. Saat itu, seorang tetangga lewat dan menegurnya ramah. "Mbak Sinta, jangan dipikirin omongan orang. Saya tahu Mbak itu rajin kok. Kadang orang memang suka menilai tanpa tahu apa-apa." Kata-kata itu sederhana, tapi mampu sedikit menguatkan hati Sinta. Ia tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa hancur. Malam harinya, Sinta menuliskan kalimat panjang di buku catatannya, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kesabaran adalah menunggu waktu yang tepat untuk berdiri, tanpa menjatuhkan diri sendiri. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa dirinya tidak boleh selamanya terjebak dalam diam. Dan di titik itulah, Sinta mulai menyadari bahwa kesabarannya sudah mendekati batas. Ia tahu, jika terus membiarkan dirinya dihina dan diabaikan, luka itu akan menghancurkannya perlahan. Hatinya berbisik, sudah saatnya ia menyiapkan kekuatan untuk melawan, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari apa yang mereka katakan. Hari itu, suasana rumah kembali ramai karena kedatangan keluarga besar. Seperti biasa, Bu Ratna sibuk menjadi pusat perhatian, sementara Sinta hanya membantu di dapur. Namun entah mengapa, sore itu hati Sinta berbeda. Ia merasa sudah cukup dengan semua hinaan dan sikap merendahkan. Saat makan malam bersama, Bu Ratna kembali membuka mulutnya. "Coba lihat, menantu saya ini. Kalau disuruh masak, rasanya selalu kurang. Kalau kerja di rumah, hasilnya tak pernah memuaskan. Sungguh, Adrian terlalu baik mau bersabar dengan istri seperti ini." Suasana meja makan hening. Semua orang menunggu reaksi Sinta. Biasanya, Sinta akan diam, menunduk, atau pura-pura tidak mendengar. Tetapi kali ini, ia menatap langsung ke arah mertuanya. Suaranya tenang, tapi tegas. "Maaf, Bu, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik setiap hari. Jika hasilnya masih dianggap salah, mungkin bukan saya yang kurang, tapi standar ibu yang terlalu tinggi." Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Beberapa keluarga besar menutup mulutnya, ada yang tersenyum kecil, ada juga yang pura-pura sibuk dengan piringnya. Bu Ratna menatap Sinta dengan mata membelalak, jelas tidak menyangka menantunya berani membalas ucapannya.
Adrian langsung menegur, "Sinta, jangan bicara begitu sama ibu." Tetapi kali ini, Sinta tidak gentar. "Mas, aku sudah terlalu sering diam. Aku sudah terlalu sering menahan rasa sakit. Kalau aku terus diam, orang akan mengira semua tuduhan itu benar." Suaranya bergetar, tapi matanya penuh keberanian. Untuk pertama kalinya, Adrian terdiam. Ia tidak pernah melihat istrinya seberani itu. Biasanya Sinta hanya menuruti dan menunduk, tapi kali ini ia berdiri di depan mertua dan keluarganya sendiri. Bu Ratna semakin murka. "Kurang ajar kamu berani melawan aku di depan keluarga besar," serunya lantang. Namun Sinta tetap menatapnya tanpa gentar. "Saya bukan melawan, Bu. Saya hanya membela diri. Saya juga manusia, punya harga diri. Saya lelah terus dianggap tak pantas padahal saya berusaha sebaik mungkin." Beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Ada yang mulai merasa simpati pada Sinta, karena mereka tahu selama ini ia memang diperlakukan tidak adil. Perlahan, suasana yang tadinya penuh tekanan berbalik. Adrian sendiri mulai merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin tetap membela ibunya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata bahwa istrinya memang sudah terlalu sering jadi korban. Untuk pertama kalinya, hatinya mulai goyah. Malam itu, setelah keluarga besar pulang, suasana rumah menjadi sangat tegang. Bu Ratna mengurung diri di kamar, sementara Adrian duduk termenung di ruang tamu. Sinta kembali ke kamarnya dengan hati berdebar. Ia tahu, perlawanan pertama ini bukan akhir, justru awal dari pertarungan yang lebih besar. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang hanya diam. Malam itu, kamar Sinta terasa sunyi meski hatinya masih bergetar oleh keberanian yang baru saja ia tunjukkan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup tirai. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah berdiri untuk dirinya sendiri, meskipun taruhannya adalah kemarahan mertua dan sikap dingin suami. Di ruang tamu, Adrian masih termenung. Kata-kata Sinta terngiang jelas di telinganya, "Aku juga manusia, punya harga diri." Ia tidak bisa memungkiri bahwa selama ini ia memang membiarkan ibunya mendikte terlalu banyak hal. Hatinya diliputi rasa bersalah, meski egonya membuatnya enggan mengakuinya. Keesokan harinya, suasana rumah tegang. Bu Ratna hampir tidak bicara dengan Sinta, hanya melempar tatapan tajam setiap kali berpapasan. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Sinta tidak menunduk atau pura-pura tidak melihat. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan tenang, seolah tidak terpengaruh. Diam-diam, beberapa keluarga besar yang kemarin hadir mulai membicarakan kejadian itu. Banyak yang berpendapat bahwa Sinta berani dan benar adanya, sementara ada pula yang menganggapnya lancang. Namun, perlahan simpati terhadap Sinta mulai tumbuh di kalangan keluarga yang sebelumnya hanya diam. Adrian akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Sinta malam itu. Dengan nada pelan, ia berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa berkata seperti itu kemarin." Sinta menoleh, suaranya tenang, "Aku tidak bisa terus diam, Mas. Kalau aku diam, aku akan hancur. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana rasanya menjadi aku." Kata-kata itu menusuk hati Adrian. Ia sadar, istrinya bukan sekadar pelengkap dalam hidupnya, melainkan seseorang yang selama ini berjuang sendirian. Untuk pertama kalinya, ia menatap Sinta bukan sebagai sosok yang lemah, tapi sebagai perempuan kuat yang sedang berusaha mempertahankan dirinya. Sementara itu, Bu Ratna semakin merasa kehilangan kendali. Ia terbiasa memiliki kekuasaan penuh atas anak dan rumah tangga Adrian. Keberanian Sinta dianggap ancaman. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sedikit rasa kagum, meski ia enggan mengakuinya. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan. Adrian mulai lebih banyak memperhatikan Sinta, meski masih canggung. Ia tidak lagi langsung membenarkan semua perkataan ibunya, melainkan mulai berpikir dua kali sebelum menanggapi. Sinta merasakan perbedaan kecil ini, dan baginya, itu sudah menjadi titik terang.
Sinta juga mulai menyadari bahwa harga dirinya tidak bisa ditentukan oleh mertua atau bahkan suaminya. Ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri, menanam keyakinan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada orang lain. Luka yang dulu ia sembunyikan, kini perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Dan di sanalah awal perubahan itu dimulai. Dari seorang istri yang dianggap tak pantas dan hanya bisa diam, Sinta mulai tumbuh menjadi perempuan yang berani, tegar, dan tidak lagi mudah diinjak. Perjalanannya masih panjang, pertarungannya masih jauh dari selesai, tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah kembali menjadi sosok yang pasrah tanpa suara. Ketika seorang istri dianggap tak pantas, ketika suami lebih memilih diam, hanya hatinya sendiri yang menjadi sandaran. Namun dari setiap luka, lahirlah keberanian. Dan dari setiap hinaan, tumbuhlah kekuatan. Seorang istri mungkin bisa diremehkan, tapi ia tidak akan selamanya terbungkam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah penuh pelajaran hidup berikutnya.